Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang stimulus, respon Hall, Miller, dan dolar. Selamat menyaksikan. Halo guys, sang pencerah muda yang peduli akan kesehatan mental. Apa sih pengertian psikologi kepribadian? Psikologi kepribadian merupakan cabang ilmu psikolog yang mempelajari watak atau kepribadian individu maupun kelompok. Dalam psikologi kepribadian, terdapat banyak teori dari para ahli dari berbagai aliran yang menjelaskan bagaimana, mengapa, dan apa saja yang mempengaruhi kepribadian. Nah, di kesempatan ini yuk bahas tentang stimulus respon Hall, dolar, dan Miller. Sebelumnya apa sih arti kata stimulus? Stimulus adalah rangsangan yang dimana merupakan objek atau peristiwa yang memunculkan respon sensorik atau perilaku di suatu organisme. Lalu pengertian dari sensorik itu apa sih? Sensorik adalah suatu sistem yang bekerja secara spesifik dalam mendeteksi rangsangan tertentu. Nah, dalam salah satu sumber yang ada, kontribusi Carl Hall dalam teori stimulus respon adalah mengembangkan teori tersebut menjadi komprehensif, yang dimana teori tersebut menekankan peran drive atau motivasi dan reinforcement atau penguatan dalam proses belajar. Sedangkan dasar dari teori belajar Hall adalah teori behavioristik. Menurut teori ini, belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman yang terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, hubungan antara stimulus dan respon tersebut dinamai sebagai habit atau kebiasaan. Sedangkan apa yang menjadi penguat dari munculnya kebiasaan dipengaruhi oleh respon yang diikuti oleh reinforcement yang diberikan. Kemudian, jika suatu stimulus diikuti dengan suatu respon yang lalu diikuti reinforcement tersebut, maka asosiasi antara stimulus dan respon akan semakin kuat. Hal juga membagi dorongan menjadi dua, yaitu yang pertama ialah primary drive, yang merupakan dorongan yang diasosiasikan dengan kebutuhan biologis dan sangat penting bagi organisme untuk bertahan hidup, seperti makanan, air, udara, tidur, dan sebagainya. Secondary drive, yang merupakan dorongan yang berhubungan dengan situasi dan stimulus lingkungan yang berasosiasi dengan pengurangan primary drive. Nah, dari penjelasan pelanggar yang ada, dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan hidup manusia tidak hanya berasal dari golongan biologis saja, tetapi juga berasal dari dorongan yang bersifat kita pelajari. Untuk mencapai hal tersebut, maka terdapat variabel yang memengaruhi, diantaranya yaitu keadaan manusia secara biologis, lingkungannya, dan hubungan sosial. Beralih dengan John Dollar dan Neil Miller, mereka juga menggunakan habit sebagai label yang mengasosiasikan antara stimulus respon. Pendapat mereka, kepribadian sebagian besar terdiri dari kebiasaan yang dipelajari dengan ditambah model stimulus respon yang mereka jelaskan bagaimana kebiasaan terbentuk dan dipertahankan. Dollar and Miller juga sependapat dengan Freud. Bayi terlahir dengan innate drive yang kemudian mereka beri nama free drive. Dorongan ini bersifat fisiologis yang penting bagi individu untuk bertahan hidup. Penurunan dari dorongan ini merupakan reinforcement yang paling kuat bagi individu. Untuk menjadi suatu kebiasaan, reinforcement harus diberikan langsung dan otomatis setelah respon muncul. Dalam mempelajari kebiasaan, terdapat 4 prinsip, yaitu dorongan, isyarat, respon, dan reinforcement atau rangsangan. Kesimpulan. Maka dalam teori stimulus dan respon, Dollar dan Miller bisa disimpulkan bahwa kepribadian sebagian besar terdiri dari kebiasaan. Kebiasaan didorong oleh kebutuhan individu untuk menurunkan primary maupun secondary drive. Dalam proses penurunan dorongan tersebut, individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan baru yang kemudian sangat tergantung pada respon, dan jika respon tidak memuaskan kebutuhan, maka kebiasaan akan hilang. Baiklah, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan atau
ka sa may diwata na pagdilat ko na lasing kagabi.